Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, tidak terasa hari ini kita ada di akhir bulan. Ya, anugerah Tuhan begitu luar biasa, penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Dan saya percaya ini bukan karena kuat hebat kita, tapi karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Pagi hari ini saya akan berbicara firman Tuhan dengan tema khotbah berjalan bersama Tuhan. Amin. Kita buka dalam Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan 22. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan baca secara berganti-gantian. Sudah temukan? Keluaran 14 ayat 15 sampai 22. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap dan ayat 22 kita akan baca bersama-sama. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. 1, 2, 3. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Amin. Suatu perjalanan bangsa Israel yang luar biasa ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan Allah. Ya. Tuhan begitu menyertai kehidupan bangsa Israel. Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara yang besar bagi bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Mesir boleh melihat Tuhannya bangsa Israel itu seperti apa. Bapak Ibu, di pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika di pagi hari kita bangun, kita berdoa, satu hal yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan, hari ini saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap hari ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan, yang pasti kita mau minta adalah saya mau jalan dengan siapa? Tuhan. Amin. Kita perlu berjalan dengan Tuhan. Orang yang berjalan dengan Tuhan tidak akan pakai kekuatannya. Orang yang berjalan dengan Tuhan tidak akan pakai pikirannya sendiri. Kalau kita lihat ya, bangsa Israel, mereka lebih pilih menjadi budak di tanah Mesir. Kenapa? Walaupun mereka kerja, mereka dapat makan. Mereka tidak susah-susah lagi pikir yang lain. Intinya kerja. Tapi ketika mereka jalan dengan Tuhan, mereka ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, mereka menikmati lebih daripada itu. Jadi saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa hidup bukan sekedar cari uang lalu makan. Berjalan dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Berjalan dengan Tuhan lebih daripada itu yang kita terima. Amin.
Sampai Tuhan sendiri mengatakan bahwa dengan demikian aku menunjukkan kemuliaanku. Kalau kita jalan dengan Tuhan, maka terang Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Kalau kita jalan dengan Tuhan, ya, maka janji Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Kita lihat dalam Amos pasal 3 ayat 3. Amos pasal 3 ayat 3. Firman Tuhan berkata, Amos pasal 3 ayat 3, firman Tuhan berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sekali lagi, 1, 2, 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita jalan dengan orang, contoh saya mau jalan dengan Kak Butet, pasti saya buat janji dulu. Saya buat kesepakatan dulu. Tidak mungkin saya bilang, Butet masuk kita dua jalan. Tidak mungkin. Saya harus WA dulu. Saya harus sampaikan dulu. Butet, hari ini kita jalan ke sini ya. Oke Kak Lasti, siap, kita jalan sama-sama. Artinya bahwa ketika kita jalan dengan Tuhan, itu pun demikian. Ada kesepakatan, ada perjanjian, ada kesehatian, ada kesatuan. Tidak mungkin saya mau jalan dengan Butet kalau kita beda pendapat. Benar atau tidak? Tidak mungkin saya mau jalan dengan Butet kalau kita beda visi. Saya tidak akan jalan dengan Butet kalau kita beda pemikiran, kita beda cara pandang. Orang yang berjalan bersama-sama tentunya mereka punya cara berpikir yang sama. Mereka punya cara pandang yang sama. Begitu pula kita dengan Tuhan. Ketika kita katakan bahwa Tuhan, saya mau berjalan dengan Tuhan, maka saya sudah harus siap sepakat dengan Tuhan. Amin. Kalau saya katakan bahwa Tuhan, saya mau berjalan dengan Tuhan, maka saya sudah harus siap dengan konsekuensinya. Saya sudah harus siap dengan apa yang menjadi tujuannya Tuhan. Amin. Saya sudah harus siap dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Alkitab, barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, ia harus memikul salib. Artinya mau kita bilang kita mau jalan dengan Tuhan, kita mau ikut Tuhan, sudah tahu ada konsekuensi. Jalan dengan Tuhan bukan berarti jalan kita mulus terus, aspal terus, tidak ada kerikil-kerikil atau batu besar, tidak ada. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan dengan Tuhan semuanya akan beres. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan dengan Tuhan semuanya akan selesai. Tetapi Tuhan berjanji, segala perkara dapat engkau tanggung di dalam aku yang memberikan kekuatan. Kalau kita jalan dengan Tuhan, firman Tuhan kita sudah baca di dalam Keluaran, ya, Allah yang akan menyertai kita. Bahkan di ayat terakhir di pasal 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan dari Tuhan ketika kita berjalan dengan Tuhan. Tidak pernah Tuhan tinggalkan orang yang mau berjalan dengan Tuhan. Amin. Tidak pernah Tuhan biarkan. Tidak pernah Tuhan biarkan dia jalan sendiri, tidak. Kalau kita jalan dengan Tuhan, bangsa Israel saja, Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan sertai kehidupan mereka, Tuhan lakukan perkara yang ajaib bagi kehidupan mereka. Apalagi kita yang setiap hari bangun berdoa, amin. Hari Minggu berdoa, hari Selasa berdoa, hari Rabu berdoa, setiap hari, setiap saat kita berdoa. Kita sering panggil nama Tuhan. Jangankan kita yang besar-besar, Gerhard saja kalau jatuh, aduh Yesus tolong. Itu anak kecil 1 tahun lebih, dia sudah tahu siapa yang akan tolong dia. Bukan aduh mama, aduh bapak, tidak. Coba buat dia jatuh, aduh Yesus. Minta pertolongannya sama Tuhan. Kita ajarkan kepada anak-anak kita dari kecil. Yang kita andalkan adalah Tuhan. Yang menjadi kekuatan kita adalah Tuhan.
Yang menjadi perisai kita, yang menjadi penolong kita adalah Tuhan. Ya. Saya mau ajarkan kepada kita semua mau sama-sama belajar. Di tahun 2023 ini harus jalan sama siapa? Tuhan. Amin. Jalan sama Tuhan. Kita akan melihat perkara ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Perkara hebat. Tidak boleh jalan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak boleh jalan dengan pikiran kita sendiri. Tidak boleh jalan dengan apa yang menjadi rancangan kita. Jangan. Jadikan rancangan Tuhan menjadi rancangan kita. Firman Tuhan berkata bahwa rancanganku melebihi rancanganmu. Yang terbaik itu Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Jalan dengan Tuhan. Jangan jalan dengan pikiran kita. Jangan jalan dengan kekuatan kita. Mengapa kita perlu berjalan dengan Tuhan? Ya, kita sudah baca di pasal 14 bagaimana penyertaan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah khotbah. Saya juga terus ajarkan kepada jemaat supaya sering dengar khotbah. Ya. Kemarin saya dengar khotbahnya PS Henny Kristianus. Dia bilang begini, ada tuh orang tua yang bangga kalau anaknya goyang TikTok, itu PS Henny Kristianus. Ada tuh orang tua yang bangga kalau anaknya sedikit-sedikit nyanyi lagu dangdut. Kalau saya tidak mau bangga seperti itu. Kan kita kan senang ya. Jangankan PS Henny bilang begitu. Saya saja kalau misalnya kita putar lagu misalnya TikTok kan lagunya aneh-aneh. Tiba-tiba Gerhard sudah begini-begini. Kita juga senang, kita tambah putar lagi. Benar atau tidak? Karena itu menjadi kesukaan bagi kita. Wah, ternyata salah. Kenapa? Karena itu akan dibawa terus menjadi suatu kebiasaan baginya. Ya. Coba dance yang rohani ya Nona ya. Jadi TikTok berhenti sudah. Ya. Itu menjadi kebiasaan. Kalau hari ini kita jalan dengan Tuhan, itu menjadi kebiasaan bagi kita, itu menjadi habit kita, itu menjadi gaya hidup kita bahwa saya jalan dengan Tuhan. Amin. Kita harus membiasakan diri kita. Saya dengar khotbah, ya, PS Michael Gunawan, dia katakan bahwa Tuhan adalah spesialis pembuka jalan saat tiada jalan. Tuhan adalah spesialis pembuka jalan saat semua jalan tertutup. Amin. Kadang-kadang kan kita bingung. Aduh, saya mau buat ini setengah mati, mau buat ini susah. Saya mau usaha ini susah. Beberapa waktu yang minggu lalu, hari Senin yang lalu saya khotbah di syukuran Nabas, ya, nasi babi sudah 1 tahun dan Oto Kijang pick up-nya sudah 2 tahun, ya. Sampai sekarang mereka mengucap syukur dan mereka buat syukuran. Saya bilang begini, banyak usaha yang hari-hari ini drop, betul? Banyak usaha yang bangkrut. Baru usaha beberapa bulan sudah tutup. Tidak bisa jalan lagi usahanya. Kenapa? Karena tidak jalan dengan Tuhan. Amin. Kalau kita jalan dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya bisa selesai. Semuanya bisa dilakukan kalau kita berjalan dengan Tuhan. Ya. Bangsa Israel melihat bagaimana Tuhan membelah laut Teberau. Perkara yang ajaib Tuhan kerjakan. Kita tahu yang hari-hari ini viral, amin. Si siapa? Siapa? Nono. Nono. Valeri kelas berapa? 2. Satu umur dengan Nono. Iya toh?
nanti satu saat Valeri bisa ketemu Nono. Ya. Si Nono itu dari pelosok, dari desa Bunraen, Amerasi. Saya kebetulan pernah lewat situ juga. Ya. Apa yang menjadi senjata pamungkasnya dia sampai dia bisa mengalahkan 7.000. 7.000. Hizkia bisa tidak? Bisa. Jangan bilang tidak bisa. Valeri bisa tidak kalahkan orang? Bisa. Daud yang kecil itu bisa kalahkan Goliat yang besar? Nono kalahkan 7.000 peserta dari seluruh dunia. Kenapa? Dep mama bilang apa? Sejak umur 4 tahun kami sudah ajarkan dia berdoa. Umur 5 tahun tahu baca, setiap hari baca Alkitab. Tiap hari sebelum berangkat ke sekolah baca Alkitab dulu, berdoa dulu, belajar baru pergi sekolah. Sekarang saya tanya mama-mama di sini, kira-kira kita punya anak dulu kita sudah ajar begitu atau belum? Jangan sampai anak baru bangun tidur, mana sudah cuci muka, sikat gigi sana, pakai pakaian pergi sekolah, sampai mandi pun tidak, hanya suruh cuci muka saja. Dulu orang-orang tua begitu. Sampai dulu kami pergi ke sekolah sampai teman-teman ada bilang, tadi saya cuci muka, sikat gigi, makan bubur habis jalan, tidak mandi lagi. Kenapa bangun sudah terlambat? Anak-anak kita kalau mau jadi orang pintar, orang cerdas, bukan hanya Nono saja yang bisa. Kita punya anak-anak juga bisa, asal apa? Jalan dengan Tuhan, utamakan Tuhan. Kita itu mau anak-anak jadi pintar, setiap hari 4-5 kali kita suruh dia belajar. Tidak mau belajar kita pukul. Pi bermain sedikit kita suruh teriak-teriak, mereka di mana? Mau di mana nih? Harus belajar. Tapi pernah tidak kita bilang begini? Nah, baca Alkitab, sudah baca Alkitab ke belum? Contoh, Elora tadi sudah berdoa ke belum? Pertanyaan-pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan atau belum? Jangan sampai anak pulang sekolah kita hanya bilang, tadi dapat berapa di sekolah? Bagus tidak? Begitu Nona? Juara berapa? Kadang-kadang ibu-ibu suka mengeluh, kita terima rapot di sekolah ini kita hanya tunduk sah. Kenapa? Anak pun nilai merah semua. Ya, itu jangan dulu ditanyakan. Tanyakan dia sudah baca Alkitab atau belum. Amin. Kita mulai mengubah gaya hidup kita. Mace juga begitu. Pagi-pagi jangan langsung buka PR. Baca Alkitab dulu, berdoa dulu. Itu ciri-ciri orang yang berjalan dengan Tuhan. Kalau orang jalan dengan Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Kalau orang jalan dengan Tuhan, dia selalu berdoa, dia utamakan Tuhan dulu. Apalagi kita yang punya usaha ini. Ya, dulu kami masih ada kantin, sekarang Aci Adel yang pegang kantin di STT ini. Ya, dulu kami yang pegang di STT ini sana masih ada gerobak kecil. Kalau saya dengan Bapak yang pergi jaga pagi-pagi, sebelum Bapak buka itu pintu kios, berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati, dalam ditumpang tangan. Ya. Nah, jangan sampai kita ada kios ini, kita ada jualan ini, biar mau tersinggung saya tidak apa-apa. Yang penting ini untuk kebaikan. Kita langsung buka tanpa kita berdoa dulu, minta penyertaan Tuhan. Minta Tuhan memberkati. Supaya apa? Hari ini mau laku atau tidak, kita sudah berdoa. Itu urusannya Tuhan. Urusannya saya minta sama Tuhan. Urusannya Tuhan memberkati saya. Begitu kuncinya. Itu ciri-ciri orang yang berjalan dengan Tuhan. Termasuk saya pun begitu. Saya kalau berdoa, sudah selesai berdoa, Tuhan berkati usaha saya, jualan saya hari ini. Kadang-kadang buah rusak, tidak laku, ya. Saya juga kena protes. Ini order buah rusak, buah tidak laku. Ya mau bagaimana? Namanya juga
usaha. Tidak ada yang berjalan dengan mulus. Tapi ketika kita minta Tuhan sertai, ya, mau laku tidak laku pasti ada ucapan syukur. Tidak ada kita bersungut-sungut, tidak ada kita mengeluh. Kenapa? Kita sudah berdoa terlebih dahulu. Jadi Tuhan sudah jaga hati kita dari segala sungut-sungut. Tuhan sudah jaga hati kita dari segala macam kekecewaan. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah berdoa, kita sudah mengandalkan Tuhan. Ya. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37 ayat 3 dan 6, kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 37 ayat 3 dan 6, kita baca bersama-sama dengan suara nyaring, dengan serentak. Sudah temukan semua? 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini janji firman Tuhan luar biasa. Ya. Percayalah kepada Tuhan. Salah satu ciri orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah dia percaya kepada Tuhan. Sebuah terjemahan lain dikatakan percayakanlah hidupmu. Ya. Jadi di ayat 3 ini terjemahan bahasa Indonesia dikatakan percayalah kepada Tuhan. Ada terjemahan lain dikatakan percayakanlah hidupmu. Ya. Percayakanlah hidup kita sama Tuhan. Tuhan yang akan melakukan hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Belajar percaya, belajar mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Tidak ada di antara kita yang tidak punya persoalan. Tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah, semua punya masalah. Tapi firman Tuhan katakan, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Pertanyaannya, kita ini sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan atau belum? Atau lagi-lagi kita masih pakai kekuatan kita sendiri? Kita masih pakai kehendak kita sendiri. Kadang-kadang kalau persoalan hidup, misalnya uang sudah tidak ada, uang sudah menipis, kita sudah mulai mengeluh-mengeluh. Betul tidak? Jangankan Bapak Ibu jemaat semua, saya pun demikian. Beberapa hari yang lalu saya bilang di Marco, aduh, kasih ini, uang itu. Lalu Marco ingatkan saya, loh itu hari pernah sampaikan kepada saya, bilang uang tidak akan pernah habis. Saya bilang, oh iya betul ya. Kalau jalan dengan Tuhan uang tidak akan pernah habis. Hanya kita saja yang mengeluh bilang uang tidak ada. Padahal sebenarnya uang ada. Kita bilang uang tidak ada, padahal 50.000 masih ada di saku. Nah perkataan kita ini yang harus diubah. Uang saya ada, saya diberkati Tuhan, saya dipelihara Tuhan. Amin. Supaya kita tetap kuat. Walaupun mungkin hari-hari ini kita makannya sederhana, kita tidak bisa menikmati makanan enak seperti orang lain. Kita mungkin tidak menikmati pakaian yang bagus seperti orang lain. Ya, tapi kalau kita penuh dengan ucapan syukur, kita bilang saya diberkati Tuhan, saya dipelihara Tuhan. Ya. Semuanya cukup. Ya. Firman Tuhan katakan di ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kalau kita sudah percaya, kalau kita sudah setia kepada Tuhan, haknya kita itu pasti dikasih. Beberapa waktu ini juga viral, ya, kasus Sambo.
dengan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada Eliezer dan kepada Mbak Putri, ya. Hukumannya tidak setimpal, tidak sesuai. Semua mereka mulai demo, mulai banyak viral, tidak terima dengan putusannya, tidak terima dengan hukumannya. Waktu saya baca, waktu saya dengar kasus ini, saya ingat kembali firman Tuhan. Pengkhotbah bilang apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada yang adil. Amin. Tidak ada yang adil. Tidak ada yang mau kasih sesuai dengan hak kita. Atau mungkin kita kerja setiap hari pun kita dapat tidak sesuai dengan haknya kita. Mungkin kita kerja setiap hari pun kita dapat tidak sesuai dengan jerih payahnya kita, hasil keringatnya kita. Karena memang di dunia ini tidak ada keadilan. Tapi ketika kita dengan Tuhan, ketika kita berjalan dengan Tuhan, di ayat 6 dia katakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Apa yang sudah kita buat ke Tuhan? Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Uangkah, waktukah, tenagakah? Firman Tuhan katakan, Dia akan memberikan hakmu. Amin. Seperti firman Tuhan katakan bahwa apa yang kamu lakukan di dalam Tuhan, jerih payahmu tidak ada yang sia-sia. Harusnya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini menguatkan kehidupan kita. Amin. Di zaman yang sekarang ini, di situasi yang sekarang ini, keadaan yang sekarang ini, tidak bisa kita cari kekuatan dengan orang lain. Tidak bisa kita andalkan orang yang mungkin dekat dengan kita. Ya, kadang-kadang orang yang dekat dengan kita pun orang bilang apa? Bisa tusuk kita dari belakang. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita pun tidak bisa kita andalkan. Tidak bisa. Saya sudah sampaikan kepada jemaat ulang-ulang. Tidak bisa kita andalkan satu dengan yang lain. Kenapa? Orang bisa meninggalkan kita kapan? Kapan saja. Ya. Satu kesalahan kita bisa menghancurkan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Itu manusia. Betul? Itu terjadi. Kita sudah baik dengan orang, kita sudah kasih apa ke dia, kita sudah berkati dia, kita sudah bantu dia, kita sudah tolong dia. Waktu kita punya kesalahan kecil, semuanya langsung terhapus. Iya kan? Semua langsung hilang. Yang ada apa? Kita punya keburukan, dan keburukan. Itu yang diingat-ingat. Itulah manusia. Tapi kalau jalan dengan Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan kasih kepada kita. Tuhan itu Bapa yang baik. Satu ayat hafalan yang selalu dihafalkan oleh Sergio, anak kecil, kira-kira mungkin dia 5 tahun kah 4 tahun ini Sergio, di Teksoruk sana. Dia punya ayat hafalan, seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikianlah aku mengasihi. Wow, luar biasa. Amin. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Walaupun kita terbatas, kita berkekurangan, kita lemah dipandang manusia, kita tidak punya apa-apa, kita sedikit, kita kelompok yang kecil, tapi percayalah ketika jalan dengan Tuhan, ketika bersama-sama dengan Tuhan, Dia yang akan berperang gantikan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan membela kehidupan kita. Jadi kalau ada masalah, ada apapun, tidak perlu kita cari pembelaan manusia. Kita mau harap-harap manusia siapa yang mau tolong kita.
Kita mau harap-harap orang siapa yang mau tolong kita. Tidak ada manusia yang bisa tolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Sebab itu di hari ini saya ingatkan lagi kepada jemaat, kepada kita semua. Jalan dengan Tuhan. Coba semua katakan jalan dengan Tuhan. 1, 2, 3. Lebih kencang lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, lebih kencang lagi. Jalan dengan Tuhan. Amin. Kalau sudah jalan dengan Tuhan tidak perlu takut. Amin. Kalau sudah jalan dengan Tuhan tidak perlu khawatir. Kalau sudah jalan dengan Tuhan tidak perlu cemas. Bangsa Israel ya menikmati pemeliharaan Tuhan, apalagi kita. Semua kita adalah buatan tangan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Tentunya ya ada rancangan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus berjalan dengan Tuhan.